Record. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, yang sudah melakukan proposal itu kemarin Yusrina, Tiar, dan Asita, yang kita anggap itu tahapan-tahapan pada metodenya lebih lebih bagus gitu ya. Nanti silahkan sharing supaya Yogo, Nana bisa dan yang lain bisa mengikuti polanya. Nah, nanti setelah Yusrina, Tiar, dan Asita menjelaskan bagiannya, saya akan menjelaskan materi webinar yang antara literatur review dan systematic review yang pernah saya ikuti, termasuk mahasiswa transfer pernah ikuti karena saya wajibkan itu. Gitu ya. Waktu sudah tempat saya persilakan, silakan Mbak Yusrina. Mas Joko kalau ada pertanyaan ditanya loh Mas, sama Nana ya, jangan nggak tanya. Pak, kok nggak bisa share screen ya Pak ya? Oh ya, wait. Ya, silakan Mbak. Sudah terlihat belum Pak? Sudah Mbak, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode. Yang pertama, itu ada jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kajian literatur, yaitu metode penelitian dengan cara mengulas khusus atau merangkum pustaka empiris atau teoritis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja bidan pada pelayanan antenatal care. Tahap review ini meliputi identifikasi masalah, pencarian literatur, pengolahan, dan penyajian. Pada sumber datanya di sini penelusuran artikel terkomputerisasi menggunakan beberapa search engine, di antaranya Sinta, Ristekdikti, Portal Garuda, dan Google Scholar. Penelusuran literatur dimulai pada tahun terbit 2010 sampai tahun 2020 untuk dilakukan review. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci yang digunakan penelusuran pada database Garuda dan Sinta itu menggunakan kinerja bidan dalam pelayanan antenatal care. Dan kata kunci yang digunakan pada database Scholar itu menggunakan the factor influence with midwife performance to antenatal care, menggunakan tanda petik. Pada database Garuda didapatkan jurnal sebanyak 22 jurnal. Pada Sinta didapatkan jurnal sebanyak 13 jurnal, dan pada database Scholar didapatkan jurnal sebanyak 1 jurnal. Pada ketiga database tersebut, 16 jurnal dikeluarkan, lalu 19 jurnal dilakukan screening berdasarkan kriteria inklusi, didapatkan 6 jurnal full text yang dinilai kelayakan, dan 6 jurnal tersebut dimasukkan dalam kajian literatur. Yang selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya, dalam penelitian ini adalah artikel tidak berbayar. Yang kedua, jurnal nasional atau internasional yang ber-ISSN. Kriteria eksklusinya dalam penelitian ini adalah artikel telah dipublikasikan lebih dari 10 tahun dan artikel penelitian tidak dapat diakses secara full text. Yang selanjutnya ada Allo Review Journal. Berdasarkan hasil pencarian melalui search engine menggunakan kata kunci yang dimaksud, didapatkan 35 artikel.
Kemudian dilakukan screening, diperoleh sebanyak 19 artikel. Nah, 16 artikelnya dieksklusikan karena judul dan abstrak itu kurang relevan, serta adanya duplikasi judul. Selanjutnya, 19 artikel yang sudah di-screening itu tadi dilakukan screening lagi berdasarkan kriteria inklusi. Didapatkan 6 artikel full text yang dinilai kelayakan, sehingga diperoleh 6 artikel full text yang dimasukkan dalam kajian literatur yang dijelaskan pada gambar 3. Pertama, melakukan penelusuran pada database Garuda, Sinta, dan Google Scholar. Nah, di Garuda, kata kunci pada database Garuda itu menggunakan kinerja bidan dalam pelayanan antenatal care, didapatkan 21 jurnal. Kata kunci pada database Sinta menggunakan kinerja bidan dalam pelayanan antenatal care, didapatkan 13 jurnal. Yang selanjutnya, kata kunci di Google Scholar menggunakan the factor influence with midwife antenatal care, dengan petik itu didapatkan 1 jurnal. Di Garuda itu 10 jurnal dikeluarkan, di Sinta 6 jurnal dikeluarkan, sehingga 16 jurnal itu dikeluarkan karena judul dan abstrak tidak sesuai. Selanjutnya didapatkan 19 jurnal. Nah, 19 jurnal itu dilakukan screening lagi berdasarkan kriteria inklusi. Didapatkan 6 jurnal full text yang dinilai kelayakannya. Selanjutnya, sebanyak 6 jurnal tersebut dimasukkan dalam kajian literatur. Ya, Sekian sudah. Terima kasih, Mbak. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Mbak Yusrina sudah menjelaskan tentang yang dikata kunci tadi. Itu kata kunci apa yang digunakan, ya. Termasuk apa namanya tanda petiknya, and atau or. Nanti kita lihat bagaimana Asita menjelaskan atau Tiar menjelaskan. Nah, nanti Mbak Yusrina lihat bagaimana Asita membuat metode atau menulis metode dan Tiar menulis metode, kita nanti bandingkan sehingga Anda bisa saling melihat ya untuk memberikan gambaran. Kalau gitu kita langsung ke Asita dulu aja. Nanti komennya saya yang terakhir. Silakan Mbak Asita. Ya Pak, sebentar Pak. Oke Mbak, enggak apa-apa. Sudah muncul Pak. Ya, sudah, sampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang metode penelitian di bab 3. Jadi saya di desain studi yang pertama itu menggunakan kajian literatur, yaitu metode penelitian dengan cara mengulas kursus atau merangkum pustaka untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang judul proposal saya, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TBC anak. Lalu sumber data yang saya gunakan itu ada 3 database, Google Scholar, Science Direct, dan PubMed. Penelusuran literaturnya dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kata kunci yang saya gunakan dalam penelusuran artikel itu cukup banyak, 19 kata kunci. Nah, itu cara saya mencari kata kunci itu dari variabel terikatnya dulu kan. Kalau variabel terikat saya kan TB anak. Nah, itu saya cari dulu yang benar-benar TB anak itu yang mana. Terus habis itu saya lebarkan lagi sesuai dengan judul saya. Nah, terus didapatkan beberapa kata kunci ini seperti dalam tanda kutip TB anak, terus dalam tanda kutip kejadian TB anak. Lalu untuk bahasa Inggrisnya itu tanda kutip TB children, tanda kutip factors related to TB children, terus tanda kutip factors associated to TB children, dan seterusnya. Nah, itu masing-masing saya mencari di ketiga database yang saya sebutkan tadi. Untuk yang Indonesia itu saya cuma cari di
Google Scholar, yang untuk Inter saya cari di Science Direct dan PubMed. Jadi untuk di Google Scholar itu saya khusus cari jurnal yang nasional. Lalu kriteria inklusi dan eksklusinya, yang inklusi itu para berterikat, yaitu kejadian TBC anak, artikel yang digunakan itu full text, jurnalnya terindeks nasional atau internasional, sesuai dengan pedoman kajian literatur itu nasional itu kalau nggak ISSN, SINTA, dari SINTA 1 sampai 6, terus internasional, itu dari G1 sampai G5 apa ya, 5 apa 4 ya. Soalnya jurnal yang saya dapat itu G3 sih ini. Paling mentok G4, Mbak, nggak ada G5. Oh, G4, ya maaf Pak. Ya, terus habis itu terdapat nilai multivariat, karena saya pengen cari tahu seberapa kuat hubungan antara faktor-faktor itu. Jadi bukan cuma sekedar, oh faktor ini berhubungan dengan kejadian TB anak, tapi saya juga pengen tahu seberapa besar hubungannya itu. Terus metode yang digunakan itu cross-seksional. Kenapa ambil cross-seksional? Sebenarnya untuk judul ini kan lebih banyak penelitian tentang metodenya itu case control ya. Cuman saya mengambil metode itu cross-seksional karena saya hanya pengen tahu faktor-faktor yang berhubungan itu apa saja. Jadi saya nggak mencari tahu tentang faktor risikonya itu gimana gitu. Jadi cuma faktor-faktor yang berhubungan aja. Mungkin itu bisa jadi kelemahan saya di penelitian ini. Terus kriteria eksklusinya, artikel telah dipublikasikan lebih dari 10 tahun. Nah, alur review jurnalnya seperti ini. Saya mencari dengan kata kunci ini mendapatkan misal TB anak, tanda kutip TB anak. Nah, itu saya dapat 8 jurnal. Untuk kejadian TB anak itu 19 jurnal. Nah, di sini kan saya ada yang 0 jurnal, yaitu sebenarnya nggak semua benar-benar 0 jurnal, tapi ada sih yang saya cari tanda kutip misal faktor related to TB children itu benar-benar nggak ada jurnalnya, itu ada, tapi bukan berarti yang lain itu juga benar-benar nggak ada. Jadi misal di faktor yang berhubungan dengan kejadian TB anaknya tanda kutip, nah situ kan saya nulisnya 0 jurnal, nah, itu sebenarnya itu ada 1 kalau nggak salah. Nah tapi itu udah ada juga dalam tanda kutip yang saya cari di kejadian TB anak, jadi termasuk duplikat. Makanya di sini saya nulisnya 0 jurnal. Tuh. Terus kalau gitu Mbak, karena mengganggu itu 0 jurnal itu. Jadi yang memang 0 itu mendingan dihapus saja. Oh, berarti nggak usah ada 0 jurnal gitu, Pak? Iya. Jadi di atas tadi Anda menjelaskan bahwa Anda menggunakan kata kunci ini, dan ini. Tapi yang di bawah ini kalau 0 nggak usah ditulis, mendingan nanti. Dikasih komen aja, di komen aja. Di itu loh. Review komen. Dihapusnya nanti aja. Review komen. Ya. Jadi yang 0 jurnal lebih bagus dihapus aja. Gini ya, Pak? Ya. Nanti mengganggu soalnya, mengganggu bacaan orang. Masuk nanti dia bertanya, soalnya bertanya, mosok sih 0 gitu. Kan gitu nanti dia. Ya, nanti saya jelasin gitu, kenapa kok saya tulis 0 gitu. Bukan, itu kan kalau dijelasin kalau ujian. Tapi kalau dibaca orang, mau tanya lagi ke sampean. Ya. Terus lanjut. Ya, terus habis itu hasil pencariannya dari ketiga database itu, saya tuh dari keseluruhan yang maksudnya nggak benar-benar sesuai dengan judul saya ataupun variabel terikat, dari Google Scholar itu mendapatkan 757, Science Direct itu 259, di PubMed itu 440. Itu saya mendapatkan itu dari pas
menulis kata kunci, nah munculnya itu segitu. Lalu saya hitung semuanya. Nah, itu jumlahnya 1456. Terus dari sebanyak itu kan pasti ada duplikasi. Nah, itu saya cek satu-satu, yang duplikasi itu ada 76 artikel. Habis itu saya seleksi lagi berdasarkan judul dulu. Sebanyak 1.234 artikel itu dikeluarkan karena nggak sesuai berdasarkan judulnya. Terus menyisakan 1.300, menyisakan 146. Terus dari 146 ini, jadi saya itu menyaringnya cukup banyak ya, ininya tahapnya 4 kali. Jadi yang pertama itu dari keseluruhannya, pas saya klik pertama kali untuk kata kuncinya, terus habis itu berdasarkan judul. Yang ketiga berdasarkan judul dan abstrak. Itu saya mendapatkan 19 artikel yang nggak sesuai, terus menyisakan 127 artikel. Dari 127 itu baru saya seleksi lagi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusinya. Terus ternyata 116 artikel itu enggak sesuai dan menyisakan 11 artikel yang dinilai kelayakannya untuk kajian literatur. Dari kelayakannya seperti apa saya jelaskan di penilaian kualitas sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusinya sih, itu seperti ya tadi, parabat rikatnya, kejadian bebana, artikel yang digunakan itu full text, terindeks nasional atau internasional. Jadi Bentar Mbak, stop. Ini ada kalimat Pak? yang penting. Dari 120 artikel disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, titik ini. Iya, titik. Nah, sebanyak 116 artikel dikeluarkan. Nah, ini dikeluarkan, ini enggak ada keterangan. Jadi sebanyak, nanti kalimatnya sebanyak 106 artikel tidak masuk di dalam kajian. Nah, dikarenakan apa? Nah, alasan itu yang harus Anda munculkan. Dikarenakan apa? Karena tidak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, itu aja dulu. Kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga menyisakan 11 artikel itu yang kemudian dinilai kelayakannya untuk kajian literatur lebih lanjut. 11 artikel. Ya, terus ya. Lanjut, Mbak. Ya, saya menilai kelayakannya itu berdasarkan tadi kajian kriteria inklusi dan eksklusinya. Terus habis itu saya jelaskan lebih detailnya di alur pemilihan jurnal ini. Sebenarnya sama aja, cuman ini dibuat bagan biar lebih mudah. Artikel diidentifikasi melalui pencarian 3 database itu secara keseluruhan sebanyak 1.456. Karena duplikasi, saya mengeluarkan 76 artikel. Lalu tersisa 1.380. Dari sebanyak itu, saya kecualikan menggunakan judul karena tidak sesuai ternyata judulnya. Terus habis itu didapatkan 146 artikel. Dari 146 saya seleksi lagi berdasarkan judul dan abstrak karena ternyata itu cukup banyak juga judulnya apa tapi abstraknya apa gitu. Jadi nggak sesuai. Terus dari sekian itu menyisakan 127 artikel. Kemudian baru saya kecualikan lagi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang mengeluarkan 116 artikel. Kemudian saya mendapatkan 11 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Gitu. Kalau ditanya ini dari 11 ini udah benar-benar sesuai dengan inklusi atau eksklusi atau belum, insya Allah sudah. Gitu. Terima kasih Mbak Asita. Saya kira ya, Pak. Clear ya, Mas Yogo, Maulana, dan yang lain bisa mengikuti saya kira.
nanti saya minta izinnya. Ini kan tak record, kemudian nanti saya taruh di YouTube, gitu ya, Ini sehingga Pak. mahasiswa yang lain bisa silakan diikuti di YouTube itu, sehingga bimbingannya penak. Jadi bimbingannya lebih enak karena sudah ada mirip-mirip. Nah, sekarang Mbak Tiar, silakan Mbak Tiar. Nanti dari Mbak Tiar, Yusrina, Asita sama Yusrina, nanti kita gadok ke, mungkin saling melengkapi gitu ya. Silakan Mbak Tiar. Jadi Mas Yogo dan Maulana diperhatikan ya. Silakan Mbak Tiar. Ya, Pak. Nah, ini metode penelitian saya. Jenis penelitian ini adalah kajian literatur, yaitu metode penelitian dengan cara mengulas khusus atau merangkum pustaka empiris atau teoritis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tahap review ini meliputi identifikasi masalah, pencarian literatur, pengolahan, dan penyajian. Kemudian sumber datanya yaitu penelusuran artikel terkomputerisasi menggunakan beberapa search engine, di antaranya Google Scholar dan portal Garuda. Penelusuran literatur dimulai pada tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk dilakukan review. Kemudian ini kata kuncinya. Kata kunci yang digunakan untuk melakukan penelusuran yaitu faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di rumah sakit dan faktor related to the performance of nurse, yang mana kedua kata kunci tersebut menggunakan tanda petik di awal dan akhir kalimat pada penelusuran di Google Scholar. Sedangkan pada portal Garuda menggunakan kata kunci faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat tanpa menggunakan tanda petik di awal dan akhir kalimat. Artikel yang dipilih merupakan artikel penelitian dengan tema faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di rumah sakit. Kemudian ini kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya dalam penelitian ini adalah yang pertama, jurnal yang variabel terikatnya adalah kinerja perawat di rumah sakit. Kemudian, jurnal yang digunakan dalam rentang waktu 2010 sampai 2020. Dan yang terakhir yaitu jurnal terindeks nasional atau internasional. Kemudian kriteria eksklusinya yaitu jurnal yang tidak bisa diakses secara full text atau berbayar. Kemudian di sini alur review jurnal. Berdasarkan hasil penelusuran dengan kata kunci faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di rumah sakit dengan tanda petik pada awal dan akhir kalimat. Penelitian menemukan 36 jurnal di Google Scholar dan dengan menggunakan kata kunci faktor related to nurse of performance dengan memberikan tanda petik di awal dan akhir kalimat. Peneliti menemukan 7 jurnal di Google Scholar. Sedangkan pada portal Garuda, peneliti menggunakan kata kunci faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dan didapatkan hasil 11 jurnal. Dari 54 jurnal yang ditemukan, 31 jurnal dikeluarkan karena judul tidak sesuai, terdapat duplikasi, dan tidak dapat diakses. 16 jurnal dikeluarkan karena tidak sesuai inklusi, yang mana tidak terdapat ISSN, Nah, dan stop juga Mbak. tidak dapat diakses. Mbak Tiar, itu tidak dapat diaksesnya kenapa? Itu harus jelas loh ya. Tidak dapat diakses itu apa? Fullnya? Tidak bisa diakses secara full text, Pak. Oh iya, nggak ngomong. Ya lanjut. Sudah saya omongin, Pak. Dari 54 jurnal yang ditemukan, 31 jurnal dikeluarkan karena judul tidak sesuai, terdapat duplikasi, dan tidak dapat diakses secara full text. 16 jurnal dikeluarkan karena tidak sesuai dengan inklusi, yang mana tidak terdapat ISSN dan juga tidak dapat diakses secara full text. Kemudian, 7 jurnal dimasukkan ke dalam kajian setelah diuji kelayakannya. Nah, ini bagian alur literatur review. Penelusuran di Google Scholar dan Garuda.
Pada penelusuran di Google Scholar, menggunakan kata kunci faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di rumah sakit, yang mana di awal dan akhir kalimat menggunakan tanda petik secara langsung, dan ditemukan 36 jurnal. Kemudian di Google Scholar juga menggunakan kata kunci faktor related to nurse performance yang di awal dan di akhir kalimat menggunakan tanda petik, dan didapatkan 7 jurnal. Kemudian pada portal Garuda menggunakan kata kunci faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat tanpa menggunakan tanda petik di awal dan di akhir kalimat didapatkan 11 jurnal. Kemudian 31 jurnal dikeluarkan karena tidak sesuai dengan judul, tidak dapat diakses, dan terdapat duplikasi. Setelah itu, 23 jurnal di-screening berdasarkan kriteria inklusi. Didapatkan 7 jurnal yang dinilai kelayakannya. Dan sebanyak 7 jurnal dimasukkan ke dalam kajian. Sekian. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya. Gini, komen yang pertama. Selalu tadi disampaikan baik si Yusniar, Asita sama Yusrina, Pak. Yusrina, Yusrina dan Tiar digabung malah Yustriar. Yusrina, Asita dan Tiar. Tadi ketiga-tiganya bilang tentang adanya duplikasi. Nah, tolong nanti kalau bilang duplikasi, Anda harus ditambahi kalimatnya. Duplikasi karena apa? Duplikasi judulnya kah? Misalnya, duplikasi judulnya. Misalnya gitu. Kan enak. Tapi ini duplikasi saja tuh bingung duplikasi apanya gitu ya. Diperjelas nanti ya semuanya ya. Gitu. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang sebelum Yogo dan Maulana nanti mungkin ada pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit, kita diskusi sedikit literatur review yang pernah disampaikan oleh Asruria Sani ini. Bisa lihat ya, langsung aja ya. Jadi apa itu literatur review? Saya langsungkan aja. Jadi sebenarnya literatur review itu awalnya itu adalah mengkaji literatur untuk membangun gap, untuk membangun bab 1 sebenarnya. Jadi untuk mencari gap dan membangun bab 1. Maka sebenarnya literatur review itu secara ringkas itu pada prinsipnya dia mencari sumber-sumber yang relevan. Jadi kalau masih ingat keterangan saya yang dulu, mungkin biar saya ganti share-nya dengan yang whiteboard misalnya, bahwa ini adalah outcome variable, kalau masih ingat, ya. Kemudian Anda atau si penulis tertarik untuk mencari latar belakangnya. Ya, pertama gitu. Skenario pertama, dia mencari latar belakangnya. Saya kasihlah X. Oh Y, sorry, Y. Dia pengen mencari latar belakangnya. Bahwa Y itu terkait dengan faktor apa saja. Maka di sini ada X1, X2, ya, X3, dan lain sebagainya. Sehingga Anda kemudian tertarik untuk mengkaji faktor apa saja sih yang terkait terhadap Y. Kemudian ada juga faktor apa saja sih yang mempengaruhi Y. Maka Anda harus ingat, selalu saya sampaikan, antara pengaruh dengan hubungan. Ya. Pengaruh dengan hubungan.
Ya. Hubungan, saya kasih pengaruh. Nah, pengaruh itu kalau biasanya kalau di Indonesia, di artikel Indonesia, dia nggak membedakan antara pengaruh dengan hubungan. Tapi sebenarnya dalam sisi filosofi tulisan, filosofi arti, namanya pengaruh itu adalah bahwa X itu menjadi latar belakang terjadinya Y. Artinya Y itu disebabkan oleh adanya X. Sedangkan hubungan itu adalah antara X dengan Y. Itu mereka saling berhubungan. Oke, ini yang pertama. Skenario pertama adalah mencari X dengan Y. Maka kemudian Anda muncul faktor yang berhubungan dengan Y. Literatur review yang kedua adalah mendalami OV-nya ini. Kalau saya boleh tak tag di sini, mengkaji pendalaman penjelasan akan outcome variabel atau variabel terikat. Ya. Nama lain sebenarnya adalah nama lainnya itu kalau boleh disampaikan adalah variabel interest. Kalau saya boleh gini. Interest yang tertarik atau variabel yang menjadi inti peneliti akan dijelaskan lebih lanjut. Nih. Jadi Anda nanti jangan heran kalau membaca jurnal ada model yang pertama adalah model dia menggambarkan faktor yang berhubungan atau mempengaruhi terhadap C. Tapi ada yang dia nggak ngomong itu, tapi dia mengkaji kedalaman dari faktor interestnya itu. Ini adalah literatur review. Sehingga hasil dari kajian ini, Anda jangan kaget kemudian, kok ini literatur review, nggak semua jurnal ya ada buku. Ya, dikarenakan kalau kita balik di sini, maka literatur review itu bisa menggunakan survei artikel ilmiah, buku, dan yang lain sebagainya. Ya, itu bisa juga gambaran dari literatur, siapa penulisnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Tentu Anda bisa baca nanti secara lengkap. Nah, tujuan literatur review menunjukkan penelitian terbaru, memperoleh gambaran penelitian yang lalu, menghindari duplikasi dari penelitian, menyediakan konsep, menemukan landasan teori pemecahan masalah, dan menyoroti topik relevan dengan subjek penulis. Ini topik relevan dengan subjek penulis, menghindari duplikasi, dan memperoleh gambaran yang lalu, menunjukkan penelitian dahulu adalah gap-nya. Maka selalu ada di sana diceritakan bahwa penelitian-penelitian yang ada itu hasilnya demikian. Kalau masih ingat kemarin siapa yang konsol itu, di sana kalimatnya bagus. Dia oke, sambil tak ini aja sekalian biar tak open. Oke. Bisa kelihatan ya? Bisa nggih? Ini contoh yang jurnal yang diberikan ke saya oleh mahasiswa. Nah, ini dia mau lihat tentang pasien satisfaction and its determinant in outpatient and inpatient department. Setelah kita diskusikan kemarin dengan mahasiswa, ini ada kalimat bagus di sini. Ada research gap ya. Maaf ini nah, dia menggali lebih lanjut tentang pasien satisfaction. Sebelum selalu ya, kalau bimbingan saya selalu saya omongkan, dalam satu paragraf itu pasti ada inti kalimat.
Nah, inilah inti kalimatnya. There is no consensus between the literature in how to define the concept of patient safety in healthcare. Artinya tidak ada yang sama, persis. Tidak ada konsensus antara semua literatur dan bagaimana mendefinisikan patient satisfaction. Nah, di bawahnya ini adalah penjelasan bahwa there is no consensus. Ini yang saya katakan tadi, bahwa penelitian ini akan menjelaskan kedalaman tentang patient satisfaction among outpatient and inpatient. Gitu. Oke, nanti Anda bisa cari lagi. Ya, saya lebih cepat ini ya. Lebih ringkas saja. Kemudian memilih topik sudah. Pertanyaan penelitian, ya. Research question dicari dari mana? Yaitu dengan cara awal selalu saya kalau bimbing adalah research question, pertanyaan penelitian dari outcome variable. Kemudian keyword dan lain sebagainya. Nah, di dalam literatur review, kenapa Anda bikin tabel-tabel itu? Satu, karena mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan yang kritis, mensintesa, membandingkan, kemudian melakukan ringkasan. Ini adalah literatur review. Terus, cycle of scientific literature, dari yang tersiary, secondary, dan discussion. Nah, sekarang kita berpikir tentang hasil riset kan di atas ini. Ya. Oke. Di dalam literatur review sebenarnya pasti ada apa yang dibahas, bagaimana, mengapa masalah terjadi, siapa yang terlibat. Ini kemudian Anda membuat kolom-kolom itu. Saya nggak membahas ini karena Anda sudah melakukan banyak hal. Nah, ada satu yang akan saya jelaskan termasuk ke Yogo dan yang lain tentang PICO. Ya. Di dalam membaca jurnal Mas Yogo dan Maulana dan yang lain, selalu ini yang baru ya, itu ingat PICO. Populasinya siapa, intervensinya. Intervensi itu kalau ini misalnya hubungan antara ASI eksklusif dengan obesitas, maka intervensi biasanya dikaitkan dengan variabel bebas atau X-nya. Kemudian pembandingannya apa? Bahwa ASI yang tidak ASI dan outcome-nya obesitas. Maka saat Anda menyeleksi bahwa tidak sesuai adanya duplikasi. Nah, tidak sesuai itu tidak hanya berdasarkan pada inklusi saja. Maka tadi bagus Mbak Yusrina sama Tiar bisa niru yang lebih pas tadi urutannya miliknya Mbak siapa tadi yang tentang tuberkulosis. Anda bisa niru itu. Itu lebih runtut dan Anda bisa contoh itu. Yogo dan Maulana juga. Nah, Anda bisa sampaikan itu bahwa saat melihat misalnya contoh dari berapa tadi? 116. Anda lihat di sana tidak sesuai dikarenakan satu populasinya berbeda-beda misalnya. Maka screening populasi itu juga penting. Anda screening selain screening apa namanya kamu screening variabel terikatnya, screening populasi. Misalnya skripsinya Yogo. Yogo populasinya bukan perusahaan apa namanya bukan perusahaan UKM, tapi dia factory misalnya. Maka bisa dikeluarkan itu karena populasinya berbeda. Maka P-nya bisa dibuang karena tidak sesuai. Jadi urutan dalam agak sistematis itu ini memang agak saya pentingkan karena beberapa akhir ini penguji skripsi literatur review kritis gitu, melihat tahapan-tahapan. Oke. Kemudian bukan systematic review ini, saya nggak akan melihat ini. Nah, database-nya yang Anda cari tadi beberapa gitu ya. Pakai Google Scholar, Anda bisa cari ResearchGate, bisa cari PubMed, Science Direct. Ini semua adalah database.
yang Anda bisa cari kalau memang mau mencari ke arah sini. Tapi Anda bisa masukkan juga Garuda kalau itu Indonesia gitu ya. Tapi ini adalah database yang Anda bisa ceritakan database apa yang Anda cari. Tapi karena ya literatur review ke-1 ya oke lah, udah bagus. Oke, saya enggak ini Scopus, PubMed gitu ya. Kemudian Science Direct, ini JSTOR, UAJ, gitu ya. Google Scholar, gitu ya. Nah, di dalam pencarian kata kunci Anda bisa gunakan simbol-simbol. Maka ada simbol N, A, N, B. Berarti A dan B itu tidak lepas. Atau pakai simbol petik yang tadi disampaikan oleh ketiga mahasiswa tadi. Itu ya. Kemudian menggabungkan 3 menjadi 1. Ini misalnya stunting, IBF dan multivariat. Jadi yang dicari adalah stunting, IBF, tapi yang multivariat maka A ada N-nya, B, N, dan C. Maka ketiga-tiganya yang dicari adalah yang multivariat saja. Yang yang multivariat dibuang. Misalnya Anda tertarik ke sana. Kemudian menggabungkan 2 atau lebih konsep serupa. Peer educator, peer counseling, dan peer approach. Ketiga-tiganya adalah keyword item yang sama. Misalnya peer educator dengan peer counseling itu kan mirip. Peer approach itu mirip karena pendekatan sebaya. Maka Anda mencari jurnal yang isinya ada peer education or peer counseling or peer approach. Itu ketiga-tiganya akan dicari. Kemudian jika not operator memunculkan hasil yang mengandung kata pertama saja bukan kata kedua. Jadi untuk mempersempit hasil pencarian, simbolnya minus, misalnya stunting N, Asia or Afrika, min Indonesia, artinya tidak mencari yang Indonesia. Itu. Ya. Terus ada tanda kurung agar search engine terlebih dahulu mencari dokumen yang ada dalam tanda kurung. Biasanya digunakan bersama dengan keyword or, health, and archive, or record. Maka ini yang dicari lebih dulu. Itu ya, tanda kurung. Kemudian quotation mark. Ini yang tadi dipakai siapa tadi? Yang penelitian TB tadi. Ini pakai petik peer education or peer counseling. Maka kalau menggunakan or berarti mencari peer education atau peer counseling, maka jika ada artikel yang ada peer education sama peer counseling, dia akan mencari semua. Tapi kalau N itu berarti gandeng, gitu ya, gandeng. Nah, modifikasi keyword ya, misalnya dalam tanda petik peer education or peer led or peer counseling or peer approach or peer teaching or peer mentoring. Ini karena satu keyword. N sama sexual transmitted disease or sexual transmitted infection or unwanted pregnancy on unintended pregnancy. N adolescent and randomized control. Ini artinya mau mencari yang penelitiannya membahas peer education dan yang setaranya dan yang penyakit seksual transmitted ini atau unwanted pregnant atau pregnant dikategorikan peneliti mirip ya, mirip transmitted sexual transmitted disease and remaja, adolescent ya. Adolescent itu dewasa. And randomized control, artinya yang mencari peer education tentang sexually transmitted infection dan adolescent dan khusus randomized control trial. Nanti yang tidak randomized control trial tidak akan ditampilkan. Ini adalah modifikasi dari keyword. Oke. Nah, ini saya nggak bicara tentang Prisma, tapi bagus kalau kemudian tadi Anda masukkan ini identifikasi, screening,
eligibility, included. Nanti sebelah kiri Anda bisa masukkan ini. Ya. Nanti di bahasa Indonesia kan aja proses identifikasi, screening itu apa bahasa Indonesianya ya, screening, yang eligible, kemudian yang masuk. Jadi secara garis, secara gambaran begini akan ketahuan, oh ini yang included yang ini. Gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Asita, Yusrina, Tiar yang telah memberikan sharing. Tadi masukan saya tadi ya, Yusrina dan Tiar bisa niru polanya Asita tadi, sudah mulai agak terstruktur. Ya cuma ada koreksi saya tadi, kalau memang itu dimasukkan karena apa, kok dilakukan apa, tadi sudah tak jelaskan ya, supaya diperjelas, kemudian ditambahi sebelah kiri tadi, kotak-kotak tadi supaya lebih jelas mana yang proses identifikasi, screening, dan mana yang kemudian included. Kemudian saya kira Raja Pangestu sudah perbaikan. Kemudian Yogo dan Nana, Anda bisa niru miliknya Asita. Miliknya Asita, Yusrina, dan Tiar yang Anda modifikasi Mas Yogo. Sudah saya jelasin nanti. Sehingga ini nanti saya upload di YouTube, dan silahkan nanti linknya saya kasihkan di grup. Sehingga proses bimbingan yang ini Anda bisa akses. Memang sengaja baru kali ini saya akan upload proses bimbingan karena kelihatannya untuk literatur review baru kali ini lebih pede saya. Karena satu proses untuk literatur review itu agak sistematis pencariannya dibanding yang awal-awal dulu masih meraba-raba mencari-cari tahu. Saya kira dan alhamdulillah kelihatannya semua penguji sudah mulai mengarah yang sama. Saya kira itu, terima kasih atas atensinya. Saya mohon izin nanti tak upload ke YouTube proses ini dan silakan mengikuti, meniru, mencontek atau memodifikasi dari teman yang sudah ada. Tapi mungkin tidak saya, oke lah saya publik nggak apa-apa karena izin dipublish ya, nggak masalah ya. Jadi semuanya biar bisa lihat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.